Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para pendengar Insomnia. Episode kali ini ada cerita dari Tia yang akan menceritakan pengalaman horor saat melakukan sahur sendirian di bulan Ramadan. Sahur adalah kegiatan makan dan minum di tengah malam sebagai persiapan puasa di pagi harinya. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak cerita ini sampai habis. Yeay, ayo buka. Sudah 3 hari ini, aku buka puasa berdua aja sama ibu. Biasanya sih bertiga, aku, ibu, dan bude. Tapi bude sekarang lagi di rumah sakit karena habis terkena musibah kecelakaan yang mengharuskan dirinya rawat inap. Kalau ayah lagi kerja di luar pulau, rencananya beliau akan pulang pas lebaran nanti. Nanti ke rumah sakit lagi jam berapa, Bu? Sudah dari siang, ibu jaga bude di rumah sakit. Gantian dengan paman yang jaga kemarin. Budeku cuman punya 3 saudara, ibu, paman, dan bude. Bude sudah berusia 38 tahun dan dia belum menikah. Semenjak ayah kerja di luar pulau, ibu meminta bude untuk kerja di rumah, beres-beres rumah sekalian masak. Maklum, ibu aku nggak pandai masak. Beliau juga udah disibukkan dengan kerjaannya yang selalu padat. Bu, nanti KRS-nya jam berapa? Aku mengulangi perkataanku. Maklumlah, pendengaran ibu udah menurun karena faktor usia. Ibu menjawab jam 7 sambil menyeruput kuah kolak. Jadi nanti aku sendirian di rumah dong. Sebenarnya tanpa bertanya, aku juga udah tahu kalau hari ini aku akan sendirian di rumah. Ibu mengangguk sambil berpesan untuk jaga rumah. Kalau mau keluar, pintunya dikunci. Dan makanan untuk sahur nanti jangan lupa diangetin. Iya, Bu, tenang aja. Terus ibu besok pulang jam berapa? Karena kebetulan besok Sabtu, aku libur sekolah. Kata ibu, ia akan pulang jam 10 pagi. Setelah berbuka puasa, aku dan ibu melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu, ibu beres-beres baju yang akan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan aku kembali nonton TV sambil menghabiskan makanan sisa tadi. Jam pun sudah menunjukkan pukul 7. Terdengar sayup-sayup suara azan Isya di luar. Ibu kemudian bertanya padaku, apa aku akan sholat raweh di luar? Kayaknya enggak deh, Bu. Aku sholat di rumah aja. Selama Ramadan, sholat raweh dilaksanakan sesudah sholat Isya di masjid-masjid. Tapi karena sekarang aku sendiri, aku sholatnya di rumah aja lah. Setelah itu, ibu pun pamit pergi. Aku mengantarnya keluar sampai pagar. Dadah ibu, hati-hati ya. Aku lalu masuk ke dalam rumah kembali. Rumah yang aku tempati ini kecil. Aku gak tahu berapa meter ukurannya. Tapi yang jelas, rumahku itu berbentuk persegi panjang ke belakang. Dari pintu masuk, ada ruang tamu
Lurus terus, ada 2 kamar yang bersebelahan. Kemudian setelahnya, dapur dan kamar mandi. Simpelnya sih, rumahku itu seperti lorong. Karena ibu sudah pergi, aku lanjut menonton TV di dapur. Area dapur ini emang udah jadi tempat ruang keluargaku. Kami makan, nonton, dan melakukan aktivitas kumpul bersama di dapur. Udah jam 7:30, sholat dulu deh, habis itu tidur kali ya. Aku kemudian melaksanakan sholat Isya, disambung dengan sholat raweh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kok kayak ada suara pagar kebuka ya tadi? Selagi aku sholat tadi, aku mendengar ada suara. Aku pun langsung menuju ke depan untuk melihat pagar. Pagarnya masih kekunci kok. Salah dengar kali ya aku tadi. Aku ngelihat pagar dari jendela dalam rumah. Kemudian aku memastikan pintu rumah kembali apakah sudah terkunci dengan benar. Pagar aman, pintu juga udah kekunci. Nah, aku lanjut sholat raweh. Aku kembali jalan menuju dapur untuk melanjutkan sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, suara apaan lagi tuh? Suara itu berasal dari ruang tamu. Aku lalu jalan menuju ruang tamu lagi. Saat aku lihat, ada sebuah gelas yang sudah tergeletak di lantai. Hah, kapan ada gelas di sini coba? Aduh. Aku lalu melanjutkan sholat raweh kembali. Posisi aku sholat persis di depan pintu lorong yang terhubung ke ruang tamu. Dan ketika mata sedang melihat ke sejadah yang ada di bawah, di ujung ekor mata sebelah kiri, seperti ada sesuatu yang bergerak di ruang tamu. Entah itu apa, tapi sepertinya yang bergerak itu ukurannya besar, sampai aku bisa melihatnya dari sini. Aku jadi gak bisa fokus sholat. Selesai sholat pun, aku langsung menengok ke arah ruang tamu. Gak ada apapun di sana. Seketika, tubuhku jadi merinding. Hawa dingin tiba-tiba terasa di kulitku. Kayaknya di ruang tamu tadi ada sesuatu deh. Instingku membuatku tergerak untuk menuju ruang tamu. Langkah demi langkah ku lewati. Sesampainya di ruang tamu, aku lihat ada ibu lagi duduk di pojokan di atas kursi. Ibu? Ya ampun, ibu ngagetin aja. Ibu ada apaan? Kok balik lagi? Tapi ibu cuman tersenyum dan gak jawab apa-apa. Ibu gak jelas Udah ya bu, aku lanjut sholat lagi. Karena sholat rawehku belum selesai, aku kembali menuju dapur untuk melaksanakan sholat lagi. 30 menit berlalu, aku pun beres melaksanakan sholat. Bu, aku memanggilnya dari dapur. Sembari membereskan mukena dan sejadah yang telah aku pakai. Dan setelahnya, aku menuju ruang tamu sambil ngomong, "Ibu, kenapa? Kok balik lagi?" Di ruang tamu, tiba-tiba ibu udah gak ada. Lah, ibu kemana? Aku langsung menelepon ibu saat itu juga.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Tapi anehnya, Beberapa saat lagi. nomor telepon ibu lagi nggak aktif. Ibu kok pergi nggak pamit dulu ya? Aduh, kenapa hawanya jadi serem gini sih? Bulu kuduku merinding. Aku pun mengecek pintu dan pintunya masih terkunci. Bukannya pintu rumah cuman satu ya? Dan gimana caranya ibu ngunci pintu dari luar? Aku segera masuk ke dalam kamar secepat mungkin dan memaksakan diriku untuk tidur. Jam 4 dini hari, aku terbangun untuk melaksanakan sahur. Suasana kali ini benar-benar hening. Sampai detik jam pun terdengar. Aku cepat-cepat menghidupkan TV. Volume suara ku naikkan untuk memecah keheningan. Nggak tahu kenapa, sehabis kejadian tadi malam, rasanya aku jadi nggak tenang gini. Rasanya tuh kayak ada yang ngawasin aku di setiap sudut. Bahkan lagi menghangatkan makanan aja, aku sering ngeliat-liat ke belakang dan ke samping. Kemudian aku pun makan sambil menonton TV. Iya, HP-ku di dalam kamar lagi. Aku lalu mengambil HP di dalam kamar. Lalu saat aku kembali ke dapur, TV udah mati. Hah? Detik itu juga sekujur tubuhku benar-benar merinding. Ya Allah, kenapa TV-nya mati sendiri? Aku sontak mengambil remote dan langsung menyalakannya kembali. Makanan pun terasa sangat sulit ditelan karena perasaan akut yang menghantui diriku. Aduh, aku telepon ibu sekarang deh. Hayo Bu, angkat dong. Tapi lagi-lagi nomor ibu gak aktif. Ibu kemana sih? Kok gak aktif nomornya? Tumben banget. Selesai makan, aku matikan TV dan buru-buru ke kamar mandi. Sesudahnya, aku pun masuk ke dalam kamar tidur kembali. Ya Allah, aku benar-benar gak tenang. Rasanya pengen keluar dari rumah ini. Habis hawanya tuh gak enak banget. Di dalam kamar, aku hanya bermain HP sambil duduk bersandar di kasur. Aku berusaha untuk tetap tenang dan gak mikir aneh-aneh sambil men-scrolling berita-berita lucu. Kocak banget nih. Seketika, suasana dalam diriku berubah menjadi normal karena berita lucu yang aku lihat di HP. Pintu kamar tidur masih dalam keadaan terbuka dan kipas angin berdiri di dekat pintu. Gerah banget, hidupin kipas lah. Aku lalu bangun dari duduk untuk menghidupkan kipas. Dan saat aku menekan tombol kipas, tiba-tiba ada seorang perempuan yang lewat di depan pintu kamar. Astagfirullah, aku benar-benar kaget setengah mati. Aku sontak keluar kamar dengan cepat. Aku gak peduli kemana setan itu pergi. Yang jelas, aku mau keluar dari sini. Diriku benar-benar panik. Aku sangat ketakutan. Pintu pun kubuka dengan tangan yang gemetar ini. Ayo buka. Lalu aku berlari ke masjid dekat rumah saat itu juga. Untungnya di masjid udah ramai orang. Lemas. Ya ampun, badanku lemas banget. Ayo dong Bu, angkat teleponnya. Keringat dingin sampai keluar di dahiku. Gila, yang tadi aku lihat itu apaan? Ibu akhirnya mengangkat teleponku. Dan aku benar-benar lega dan langsung meminta ibu pulang saat itu juga. Singkat cerita, ibu akhirnya pulang sekitar jam 7 pagi. Dan selama menunggu ibu pulang,
aku menumpang di masjid. Aku gak mau masuk rumah sendirian karena ada sosok hantu yang aku lihat tadi. Setelah ibu pulang, aku menceritakan semuanya. Dan semenjak kejadian itu, aku ikut menginap di rumah sakit bareng ibu karena aku gak mau ditinggal sendirian lagi di rumah. Oh iya, ibu, kok kemarin malam mampir ke rumah ada apaan? Terus kok pergi gak pamit dulu sih ke aku? Saat aku bertanya seperti itu, wajah ibu keheranan. Dan ibu pun bilang kalau dirinya tadi malam gak pulang sama sekali dari rumah sakit. Apa? Jadi yang aku lihat itu siapa? Apa itu sosok hantu yang menyerupai ibu? Astaga. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.